Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Lutfia Nur Izati, Najwa Lutfiah, dan saya sendiri, Husnul Hanifah Kamai Putri, ingin memaparkan materi kami yang berjudul Memahami Problem Pembelajaran Quran Hadis Madrasah Aliyah. Mulai dari pembelajaran mata pelajaran Al-Quran Hadis. Pelajaran Al-Quran Hadis adalah salah satu bagian dari mata pelajaran pendidikan agama Islam pada Madrasah Aliyah yang digunakan untuk mengarahkan pemahaman dan penghayatan isi yang terkandung dalam Al-Quran dan Hadis, yang diharapkan dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari yang dalam perilaku memancarkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan ketentuan Al-Quran dan Hadis. Memasuki problematika pembelajaran Al-Quran Hadis Madrasah Aliyah. Masalah pendidikan bukanlah merupakan masalah teori saja, melainkan masalah praktek yang harus dilaksanakan. Di antara masalah-masalah itu antara lain menyangkut dengan faktor anak didik, faktor pendidik, faktor lingkungan, dan faktor sarana dan prasarana. Faktor pendidik. Salah satu unsur terpenting daripada kependidikan adalah pendidik. Di pundak pendidik terletak tanggung jawab yang amat besar dalam upaya mengantarkan anak didik ke arah tujuan pendidikan yang dicita-citakan. Selanjutnya, faktor anak didik. Aktivitas kependidikan tidak akan terlaksana tanpa keterlibatan peserta didik di dalamnya. Menurut Al-Ghazali yang dikutip oleh Armai Arif, mempergunakan istilah anak didik dengan beberapa kata, seperti al-syabi, anak-anak, al-muta'allim, pelajar, tolib al-ilmi, penuntut ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, istilah anak didik dapat diartikan anak yang sedang mengalami perkembangan jasmani dan rohani sejak awal terciptanya hingga ia meninggal dunia. Faktor lingkungan. Istilah lingkungan dalam pengertian umum berarti situasi di sekitar kita. Lingkungan pendidikan adalah lingkungan yang melingkupi terjadinya proses pendidikan. Lingkungan pendidikan meliputi lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Lingkungan mempunyai peranan yang sangat penting terhadap berhasil atau tidaknya pendidikan. Anak didik sangat terpengaruh oleh lingkungan. Lingkungan sekitar baik akan membawa pada anak untuk berbuat baik juga. Maka sebaliknya, lingkungan buruk membawa pada yang buruk juga. Yang terakhir adalah faktor sarana dan prasarana. Sarana pendidikan adalah peralatan dan perlengkapan yang secara langsung dipergunakan dan menunjang proses pendidikan itu sendiri, khususnya dalam proses belajar dan mengajar. Selain itu, sarana dan prasarana dapat mendukung proses demi keberhasilan pendidikan. Sarana dan prasarana dapat dikategorikan sebagai alat seperti gedung, ruang kelas, meja kursi, serta alat-alat yang lainnya dan media pembelajaran. Adapun yang dimaksud dengan prasarana pendidikan adalah fasilitas yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan atau pembelajaran. Contohnya seperti halaman, kebun, taman sekolah, kantin, dan lain-lainnya. Selanjutnya ada problematika dalam pembelajaran Al-Quran dan Hadis pada Madrasah Aliyah yang sudah kita rangkum dalam 4 hal. Pertama, tidak semua siswa lancar membaca Al-Quran. Ketika memulai pembelajaran, siswa diperkenankan untuk membaca Al-Quran. Dan ada beberapa siswa yang belum lancar membaca Al-Quran dengan baik. Ada yang membacanya dalam keadaan terputus-putus dan ada pula yang membacanya tidak lancar sama sekali dalam membaca Al-Quran. Kedua, tidak semua siswa lancar menulis Al-Quran. Ada beberapa siswa yang belum lancar menulis Al-Quran dengan baik, sehingga keadaan ini menghambat siswa tersebut untuk menyelesaikan tugasnya. Contohnya seperti menulis ayat Al-Quran ataupun hadis. Terlebih lagi jika siswa yang tidak mampu membaca Al-Quran akan kesulitan menulis huruf Arab. Ketiga, tidak semua siswa mampu menghafal Al-Quran dengan baik. Siswa yang kesulitan dalam menghafal Al-Quran sehingga mereka kurang termotivasi untuk ikut belajar. Adapun faktor lain yang menyebabkan mereka sulit menghafal dikarenakan ada beberapa siswa yang belum lancar membaca Al-Quran.
serta kurangnya dukungan keluarga untuk mengajarkan mereka dalam belajar membaca Al-Quran. Yang keempat, siswa ribut di dalam kelas ketika proses belajar berlangsung. Siswa ribut di dalam kelas, keadaan ini disebabkan karena rendahnya perhatian siswa dalam mengikuti pelajaran Al-Quran hadis itu sendiri. Kemudian siswa juga lebih asik untuk bercerita yang bukan materi pelajaran dengan teman sebangkunya. Sehingga kondisi ini menjadikan problematika yang dialami oleh siswa karena mengganggu proses pembelajaran di dalam kelas. Itulah 4 problematika pembelajaran Al-Quran hadis yang sudah kami rangkum dalam PowerPoint ini. Solusi menyelesaikan masalah pembelajaran Al-Quran hadis MA. Tidak semua siswa lancar membaca Al-Quran. Solusi efektif dalam mengatasi siswa yang belum lancar membaca Al-Quran yaitu mengarahkan dan membimbing siswa secara khusus untuk kembali belajar membaca Al-Quran secara dasar, misalkan melatih penyebutan huruf hijaiyah atau mengajarkan buku Iqra. B. Tidak semua siswa lancar menulis Al-Quran. Untuk mengatasi siswa yang belum lancar menulis Al-Quran, maka solusi yang dapat diterapkan guru yakni menanamkan dan memberikan motivasi terhadap siswa bahwa siswa mampu dan bisa menulis Al-Quran, mengajarkan siswa dan menyampaikan pentingnya menulis Al-Quran atau hadis sehingga kelak siswa ada yang mampu menjadi seorang ahli bidang kaligrafi. Selanjutnya, tidak semua siswa mampu menghafal Al-Quran dengan baik. Solusi untuk mengatasi siswa yang belum mampu menghafal Al-Quran yaitu memberikan motivasi dan bimbingan secara khusus kepada siswa bahwa pentingnya seorang muslim untuk menghafal Al-Quran dan menyebutkan keutamaannya. Hendaknya siswa bersuci sebelum menghafal Al-Quran. Yang dihafal bisa lebih mudah diterima dengan baik. Siswa harus lancar membaca Al-Quran terlebih dahulu, selalu mengulangi hafalan tersebut. Setelah Al-Quran dihafal, siswa harus menjauhkan diri dari berbuat maksiat sehingga hafalan bisa terpelihara dengan baik. Yang terakhir, siswa ribut di dalam kelas ketika proses belajar berlangsung. Solusi untuk mengatasi siswa yang ribut di dalam kelas ketika proses belajar Al-Quran hadis berlangsung ada 3 cara, yaitu menegur siswa secara langsung yang ribut di kelas, memberikan pertanyaan kepada siswa tersebut terkait materi pembelajaran, dan memisahkan tempat duduk kedua siswa tersebut dengan siswa yang lain.